Infrastruktur rusak, aktivitas angkutan berat terus berjalan, solusi belum terlihat. Saya Ananda Dia Fauzan kembali hadir pada program News Review di kanal Trek Peristiwa TV. Kondisi jalan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terus menjadi polemik berkepanjangan. DPRD sudah 14 kali menggelar RDP, meminta perusahaan ikut bertanggung jawab. Namun hasilnya dinilai belum memberikan kepastian, saudara. Bagaimana langkah selanjutnya? Berikut laporan selengkapnya di kanal Trek Peristiwa TV, program News Review. Abai terhadap aturan. DPRD Kabupaten Kutai Barat telah 14 kali menggelar RDP dengan perusahaan sawit terkait kerusakan jalan yang kian parah dan membahayakan warga. Dalam RDP 10 Februari 2026, Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai berharap persoalan ini segera mendapat solusi konkret demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Ini yang ke-14 artinya, ke-14, kemarin kan ke-13, rapat berkaitan dengan urusan yang hampir setiap hearing itu ya itu aja, tapi penyelesaiannya sepertinya sangat sulit untuk dicarikan solusinya. Nah jadi harapan saya karena persoalan ini yang kemarin juga persoalan seperti ini juga, cuman kemarin rasanya nggak ada tibatan, yang kemarin lebih fokus terkait dengan jalan yang sangat rusak sehingga kendaraan yang kecil atau kendaraan masyarakat sepertinya sangat sulit untuk melintasi jalur di daerah Pentian kemarin. Jalan berlubang yang sekadar ditimbun batu, perataan ala kadar. Badan jalan berubah lumpur saat musim hujan, debu pekat saat musim panas, hingga jembatan yang mulai mengalami kerusakan dari kategori ringan sampai berat, menjadi potret nyata infrastruktur dan keseharian warga terdampak aktivitas investasi perkebunan sawit. Inilah realita yang dihadapi masyarakat. Kutai Barat darurat infrastruktur jalan di Kecamatan Mukmanar Bulan, khususnya pada ruas jalan Kampung Gadur, Muara Jawag hingga Abit. Kondisi jalan kian memprihatinkan dan memicu keresahan warga desa. Kerusakan bukan lagi bersifat sementara, melainkan terus berulang tanpa penanganan permanen. Ruas jalan dengan klasifikasi kelas 3 dan sebagian bahkan berstatus jalan desa itu setiap hari dilintasi truk pengangkut tandan buah segar atau TBS dan crude palm oil CPO dengan tonase tinggi yang diduga melampaui batas maksimum kelas jalan. Tekanan beban berlebih inilah yang mempercepat degradasi badan jalan, memperparah kerusakan, dan pada akhirnya membebani masyarakat sebagai pengguna utama akses tersebut. Merespons kondisi ini, DPRD Kutai Barat menggelar rapat dengar pendapat membahas perbaikan ruas jalan di beberapa kampung di Kecamatan MMB tersebut. Terungkap pada pembukaan RDP 10 Februari 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Agustinus menegaskan, persoalan kerusakan jalan akibat aktivitas perkebunan sawit sudah 14 kali dibahas dalam RDP di gedung DPRD Kubar. Pernyataan ini menegaskan bahwa masalah ini terus berulang tanpa penyelesaian tuntas. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masalah infrastruktur jalan akibat aktivitas angkutan perusahaan telah berlarut-larut dan hingga kini belum menunjukkan solusi konkret mengatasi masalah yang sangat fundamental sedang dihadapi oleh masyarakat Kutai Barat. Baik, sesuai dengan jadwal kita di bulan Februari bahwa di tanggal 10 Februari tahun 2026 kita adakan rapat dengan pendapat umum atau hearing dengan PT KAM, KPL, KSD tentang perbaikan jalan di Gadur, Muara Jawa, dan Abit. Kemarin kita juga hearing tentang jalan yang sebagaimana Pak Kabid Perhubungan menyampaikan bahwa sudah 13 kali hearing atau rapat tentang masalah jalan yang dilintas oleh perkebunan sawit. Maka hari ini genap Pak Kabid 14 kali. Mudah-mudahan dengan rapat kita yang begitu banyak berkali-kali mendapat solusi, ya perusahaan merasa nyaman, enak, masyarakat juga demikian. Itu adalah
harapan-harapan kita dari DPRD bagaimana kerjasama yang baik terhadap lingkungan di mana tempat perusahaan berada. Dari unit Polantas Kutai Barat yang juga hadir dalam RDP 10 Februari 2026 itu juga turut menegaskan bahwa kendaraan yang melebihi kapasitas jalan sudah dipastikan tidak diperbolehkan. Pengangkut-pengangkut sawit ini banyak lewat di jalan raya. Nah, sebenarnya mungkin dari masyarakat itu hanya menginginkan jalan itu bagus. Artinya ya kita melewati situ, unit kita melebihi dari kapasitas, sebenarnya sudah tidak diperbolehkan, ya kan? Nah, jadi melebihi kapasitas sudah tidak diperbolehkan untuk melewati jalan yang tidak sesuai dengan tipenya. Itu Pak ya. Jadi dari masyarakat sebenarnya tidak ada yang terlalu permintaan yang itu ini, hanya jalan diperbaiki. Yohanes, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, menyampaikan secara tegas dalam forum RDP tersebut terkait tingginya aktivitas angkutan CPO dan TBS yang terbukti berdampak langsung pada kerusakan jalan. Yohanes tegaskan, jika tidak bisa perbaiki, sebaiknya perusahaan tidak melintas jalan umum. Mau perbaikan ya silakan komunikasi nanti dengan Dinas PU, apakah memang Dinas PU sudah ada penganggaran untuk diatur, tapi setidak-tidaknya sementara ini dibantu dulu supaya itu bisa lewat. Itu harapan, dan saya harap kalau memang itu perusahaan tidak bisa memperbaiki, tolong tidak lewat di sana Pak. Itu karena yang bertanggung jawab itu yang punya produk. Ya kalau pengangkut itu namanya kan karena tidak diarahkan kemana-kemana, mereka cari mana bagus. Saya aja kalau punya truk, anak buah saya ngangkut ya, punya PT KAM umpamanya, saya pasti angkut cari jalan yang bagus. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab yang punya produk, yang punya barang yang diangkut, terkait perizinannya, terkait dengan perbaikan jalan. Karena memang berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, kita semua ini berkewajiban memelihara lingkungan jalan itu, bukan merusak Pak. Arti kalau ada rusak kita perbaiki. Demikian pemirsa, jumpa kali ini saya Ananda Arya Fauzan pamit undur diri. Sampai jumpa edisi News Review berikutnya di kanal Trek Peristiwa TV.